Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Layu Andari dengan NIM 2003211000077. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan analisis korespondensi terhadap produk olahan susu atau yang biasa disebut dengan yogurt. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada slide berikutnya. Untuk pembahasan di slide berikutnya yaitu terkait dengan pendahuluan. Untuk poin pertama ada alasan memilih komoditas ini. Nah, alasan saya memilih komoditas olahan susu sapi atau yang biasa disebut dengan yogurt ini karena banyaknya masyarakat yang tertarik ataupun suka dengan produk olahan yang satu ini. Selain rasanya nikmat, khasiat yang terkandung di dalamnya juga tentunya sangat banyak. Nah, banyak sekali kalangan masyarakat yang tertarik dalam produk olahan susu ataupun yang disebut dengan yogurt ini, terutama kalangan remaja. Karena produk olahan yogurt ini bisa dijadikan campuran untuk salad buah, minuman, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada permasalahan. Dikarenakan masih rendahnya tingkat keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan susu ini ataupun yogurt. Dikarenakan harganya terbilang cukup mahal serta kurangnya rasa keingintahuan terhadap produk ini. Jadi produk olahan yogurt ini terdapat permasalahan yang dimana masyarakat kurang mengenal apa sih itu yogurt dan juga produknya itu terdiri dari berbagai macam merek seperti apa saja yang ada pada produk olahan susu yogurt ini. Kemudian yang ketiga ada tujuan dari penelitian untuk mengetahui atribut unggulan ataupun posisi unggulan produk terhadap produk lainnya. Jadi dalam atribut yang ditentukan untuk komoditas olahan saat ini atau yang biasa disebut dengan yogurt ini tuh berada pada posisi yang paling atas tuh atribut yang seperti apa serta merek produk yogurt yang seperti apa. Kemudian yang keempat yang terakhir yaitu ada manfaat penelitian. Dari data responden yang diperoleh itu kita dapat melihat produk unggulan olahan susu yogurt yang banyak diminati oleh konsumen, dan juga kita bisa dijadikan pertimbangan untuk para konsumen untuk senantiasa membeli produk olahan ini berdasarkan tingkat yang disukai oleh para konsumen, serta juga dapat membantu perusahaan dalam perbaikan terkait dengan kekurangan yang ada pada produknya. Untuk slide selanjutnya yaitu akan pembahasan terkait dengan metode penelitian. Untuk bentuk kuesioner yang saya gunakan adalah melalui media Google Form dengan link yang tertera pada slide berikut. Kemudian yang kedua, untuk menentukan responden ini, saya menggunakan 20 responden yang berasal dari berbagai macam daerah. Jadi tidak hanya berasal dari daerah saya sendiri, bisa juga dari daerah teman-teman dari daerah Jawa Barat, kemudian teman-teman dari daerah Jawa Tengah, ataupun dari luar Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data dengan penyebaran kuesioner kepada 20 responden yang kemudian data tersebut ditabulasi serta diolah pada aplikasi SPSS. Kemudian di bawah ini kita dapat lihat untuk tabulasi data yang saya dapat. Untuk atribut yang digunakan ada 4 yaitu ada tekstur, rasa, kemasan, dan juga harga. Untuk merek produknya sendiri itu ada 4 juga yaitu ada Cimory, Yoplait, Heavenly Blast, dan juga Elementor. Masuk untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabulasi data yang sudah dapat tadi, kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS dan juga kita oles sehingga kita dapatkan hasil dan juga pembahasan seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Nah, untuk atribut yogurt yang pertama itu ada tekstur yogurt yang dimana untuk merek yogurt Cimory itu terdapat 12 responden yang milihnya. Kemudian di Yoplait ada 3, Heavenly Blast ada 7, Elementor ada 2. Kemudian dilanjut dengan rasa yogurt yang dimana responden memilih produk Cimory ini sebanyak 16 responden, di Yoplait ada 3 responden, Heavenly Blast ada 2 responden, dan juga Elementor ada 4 responden. Kemudian selanjutnya ada di kemasan yogurt yang dimana responden memilih 13 responden yang memilih produk merek Cimory ini. Kemudian di Yoplait ada 4, Heavenly Blast ada 5, dan juga Elementor ada 1. Kemudian dilanjut dengan harga yogurt, untuk Cimory ini ada 17 responden yang memilih, di Yoplait ada 1, Heavenly Blast ada 5, kemudian Elementor ada 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dengan summary yang ada pada hasil output SPSS. Berdasarkan dimension 1, untuk angka kumulatifnya berada pada angka 69,2%. Kemudian di
Dimension 2 itu untuk angka kumulatifnya itu berada pada 97,4%, yang dimana angka tersebut bisa dibilang dengan akurat sebesar 97,4%. Berdasarkan dengan angka signifikannya, ini tuh berdasarkan chi-square didapat angka signifikan pada alfa itu sebesar 1%. Jadi juga tingkat akuratnya bisa dipertanggungjawabkan. Setelah kita tentukan pada slide sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas terkait hasil secara keseluruhan untuk di slide ini. Nah, dapat kita lihat sesuai dengan yang ada pada gambaran slide. Untuk yang warna hitam ini adalah atribut yogurt, kemudian di warna hijau ini adalah merek yogurtnya. Nah, dapat kita lihat sesuai dengan yang sudah saya bagi ini, harga yogurt itu berdekatan dengan merek yogurt Ale & Fire, yang dimana berarti berdasarkan responden ataupun berdasarkan data yang kita dapat, kuesioner yang kita dapat, bahwasannya Ale & Fire ini lebih terarah pada harga yogurt. Jadi harga yogurt ini dimenangkan oleh merek yogurt Ale & Fire. Kemudian untuk tekstur yogurt sendiri itu dimenangkan oleh Heavenly Blues. Berarti berdasarkan data responden yang sudah kita dapat, tekstur yogurt ini lebih banyak responden yang prefer untuk ke Heavenly Blues ini. Kemudian untuk yang kemasan yogurt itu para responden lebih prefer untuk merek yogurt Yoplait, dan juga untuk rasa yogurt ini responden lebih banyak berminat untuk memilih rasa merek yogurt Cimory. Nah, berdasarkan hasil dan juga pembahasan yang sudah kita dapat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, karakteristik produk olahan susu ini tuh hampir semuanya sedikit berjauhan, namun tetap konsisten pada atributnya masing-masing sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi dari hasil dan juga pembahasan tadi dapat kita lihat bahwasannya tidak ada yang saling berdekatan, benar-benar dekat banget. Jadi di situ ada sedikit space ataupun sedikit tingkatan yang dimana tidak semua masyarakat tuh benar-benar kayak prefer banget dalam atribut yang digunakan serta merek produk yogurt yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, untuk merek yogurt Heavenly Blues itu berdekatan dengan atribut tekstur, yang mengartikan bahwasanya merek yogurt ini tuh cocok dengan atribut tersebut, juga berdasarkan dengan pilihan konsumen. Kemudian yang kedua, ada merek yogurt Ale & Fire yang juga berdekatan dengan atribut harga, yang mengartikan bahwasannya merek yogurt ini tuh cocok dengan atribut tersebut berdasarkan pilihan konsumen. Kemudian yang keempat, untuk merek yogurt Yoplait itu berdekatan dengan atribut kemasan, yang mengartikan bahwasannya merek yogurt ini cocok dengan atribut tersebut berdasarkan pilihan konsumen. Kemudian terakhir atau yang kelima, untuk merek yogurt Cimory ini berdekatan dengan atribut rasa, yang mengartikan bahwasannya merek yogurt ini cocok dengan atribut tersebut berdasarkan pilihan konsumen. Baik, kurang lebih seperti itulah terkait dengan pembahasan analisis korespondensi terhadap produk olahan susu atau yogurt ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan terkait dengan analisis korespondensi terhadap produk olahan susu ataupun yogurt. Terima kasih saya ucapkan, dan juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan kata ataupun ucapan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.